Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 35. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku, dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum, dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Ayub pasal 36. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh, dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing, dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya, engkau dicobai oleh sengsara.
Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya. Manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya, ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka, ia berjuang melawan kecurangan. Ayub pasal 37. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.